Topik keempat materi Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan bertingkat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun subtopiknya, transparansi, partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan bertingkat. Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan dan regulasi. Anggapan ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas, langsung dapat diakses oleh mereka yang akan terdampak dari keputusan tersebut dan penegakannya, dan informasi yang tersedia cukup dan mudah dimengerti. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Informasi akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi secara luas diakui sebagai prinsip inti tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi berarti berbagi informasi dan bertindak secara terbuka, di mana akses informasi gratis adalah elemen kunci dalam mempromosikan transparansi. Informasi harus tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap agar dapat digunakan secara efektif. Transparansi juga dianggap penting untuk mengendalikan korupsi dalam kehidupan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan saling memperkuat satu sama lain. Transparansi merupakan prinsip yang dibutuhkan untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas. Nilai sesungguhnya dari akuntabilitas adalah seorang birokrat dan organisasi harus menjelaskan atau akuntabel terhadap tindakannya. Organisasi yang akuntabel tidak boleh menutupi kesalahannya untuk menghindari pemeriksaan. Transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi. Dalam prakteknya, transparansi mensyaratkan bahwa birokrasi merupakan subjek untuk direview dan ditanya secara reguler. Sebuah organisasi publik yang transparan akan memberikan akses kepada masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak lainnya yang tertarik dengan aktivitas organisasi. Konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah menunjukkan fakta terkait kinerjanya. Terdapat sejumlah instrumen untuk melaksanakan transparansi. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah fasilitas database, sarana informasi dan komunikasi, petunjuk penyebar luasan produk-produk, dan informasi yang ada, baik di penyelenggara pemerintah maupun prosedur pengaduan. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, termasuk bentuk informasi yang dapat diakses, prosedur mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi, serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi lokal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 subprinsip transparansi yaitu transparansi rapat pemerintah, tindakan pemerintah, dan informasi pemerintah. Selanjutnya, partisipasi masyarakat bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Menurut Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, WCED, 1987, pembangunan berkelanjutan membutuhkan sistem politik yang menjamin partisipasi warga negara yang efektif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan akan meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan, kritik dan saran untuk pembangunan dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah landasan utama tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Sektor Publik Dunia PBB menyebutkan, keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan pembuatan kebijakan, termasuk penentuan tingkat layanan, prioritas anggaran, dan akseptabilitas proyek konstruksi fisik untuk mengarahkan program pemerintah pada kebutuhan masyarakat, membangun dukungan publik, dan mendorong rasa kekompakan dalam lingkungan. Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya tata kelola yang efektif di tingkat lokal, nasional, regional,
dan global yang mewakili suara dan kepentingan semua, dan memutuskan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan efektif masyarakat sipil. Adapun keuntungan dari keterlibatan masyarakat, pertama, meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan dengan menyediakan pemerintah sumber informasi, perspektif, dan solusi masalah yang besar. Kedua, memfasilitasi interaksi yang luas antara masyarakat dan pemerintah. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang ada pada akhirnya akan meningkatkan keterwakilan dan kepercayaan masyarakat. Keempat, dapat menghasilkan kebijakan pemerintah yang lebih baik karena adanya prinsip keadilan dan kesetaraan, merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyuarakan pandangan mereka terkait kebijakan pemerintah. Adanya kebutuhan untuk mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan. Adanya kebutuhan untuk menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terdapat sejumlah dimensi dari partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diyakinkan akan kebutuhan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Diperlukan peletakan masyarakat pada posisi, baik secara konseptual maupun operasional, bisa berperan untuk memberdayakan dirinya. Diperlukan penguatan kapasitas terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dapat terberdaya, serta mampu dan mau untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif. Diperlukannya rasa saling percaya antara administrator publik dengan warga masyarakat guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi publik. Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan, dan pemantauan. Pemerintah juga menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya yang meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lainnya adalah perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif, dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. Sebagaimana dijelaskan dalam pertemuan kedua, terdapat 4 bentuk partisipasi. Inisiatif populer, panel warga, referendum, partisipasi di tingkat komunitas. Slide berikut menggambarkan spektrum partisipasi publik. Silahkan jelaskan substansi dalam gambar. Salah satu aspek penting dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan dari berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan bertingkat sangat diperlukan seperti hubungan lintas level antara pejabat nasional, regional, dan lokal di sektor tertentu, di mana beberapa tingkatan pemerintah berbagi tugas. Istilah ini biasa digunakan di Uni Eropa, sampai tingkat supranasional ke tingkat regional, lokal, dan nasional. Setiap tingkatan memegang sumber daya penting dalam proses pengambilan keputusan seperti informasi, kekuatan politik, dan keahlian. Tata kelola multilevel di Uni Eropa adalah sistem negosiasi berkelanjutan antara pemerintah-pemerintah di beberapa tingkatan teritorial. Artinya, tindakan terkoordinasi oleh UE, negara-negara anggota dan otoritas lokal dan regional, berdasarkan kemitraan dan ditujukan untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan UE. Tanggung jawab yang dibagi antara berbagai tingkatan pemerintah terkait dan didukung oleh semua sumber legitimasi demokratis dan pemerintahan dari berbagai pemerintahan. Tata kelola multilevel lebih ini melibatkan tingkatan pemerintahan yang berbeda, semua jenis aktor harus berpartisipasi. Di Indonesia, tata kelola pemerintahan bertingkat terbagi menjadi pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Terdapat sejumlah kondisi untuk memastikan kehandalan dari tata kelola pemerintahan bertingkat, yaitu visi bersama, pengetahuan bersama, pemangku kepentingan yang bijaksana dan cakap, saling pengertian, forum untuk dialog berbasis tempat dalam kurung model tata kelola. Demikian pertemuan hari ini, terima kasih.